Hai, apa kabar semua? Kenalin namaku Cikal Hairunisa. Aku merupakan mahasiswi sastra Indonesia angkatan 2018 Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas tentang ritual kecil yang dilakukan oleh para nelayan di daerah Tambakrejo. Beberapa waktu lalu, aku berkesempatan untuk berkunjung ke sana dan sempat ngobrol sedikit nih sama Bapak Suratno, yang mana beliau ini berprofesi sebagai seorang nelayan. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada ritual tertentu yang dilakukan para nelayan di daerah Tambak Rejo ini sebelum laut? Lebih ke doa ya Mbak, bukan ritual. Ritual itu kan berarti semacam kayak ada sesaji dan sebagainya. Kalau nelayan, ibaratnya gini, kalau laut itu kan rumahnya ikan terutama ya. Jadi kan kita kalau bertamu, minimal kan harus ketuk pintu, terus mengucapkan salam dan sebagainya. Begitu pula kalau nelayan, ini juga demikian. Namun tidak semuanya, artinya apa? Ada yang memperhatikan hal itu, ada yang asal berangkat saja. Tapi mayoritas ya paling tidak Bismillah lah seperti itu, atau mengucapkan salam. Terus kemudian yang kedua, misalnya menurut keyakinan para lain misalnya Mantuka ini kan atau umat Islam itu, Nabi Khidir itu memang istilahnya penjaga laut. Mereka meyakini seperti itu. Jadi mengucapkan salam dan istilahnya minimal kirim fatihah lah seperti itu. Jadi nggak ada ritual yang terlalu sakral atau wajib dan sebagainya pun enggak. Kalau mayoritas paling minimal ya itu yang digunakan mayoritas. Karena kan rata-rata muslim. Kecuali gini, kecuali mengadakan sedekah laut, sedekah bumi, atau mendirikan sebuah bangunan yang ada di laut. Bangunan baik rumah ikan atau bangunan yang berupa apa di laut itu memang menggunakan ritual tertentu. Itu pun melalui konsultasi orang-orang yang tahu akan hal yang kaitannya dengan supranatural. Niatnya ada orang tua yang lebih tahu ketika kita mau melakukan sesuatu bertanya kan gitu. Jadi secara pribadi masing-masing yang punya kegiatan itu ya hanya mengikuti tradisi saja, tidak atas keinginan sendiri karena itu sudah tradisi yang dilakukan oleh para pendahulunya, nelayan dulu. Mungkin nenek moyang kita juga melakukan itu sehingga turun temurun melakukan tidak ada yang terlalu apa ya istilahnya ritual yang sakral seperti tidak kecuali yang di pantai selatan ini kan beda lagi. Kalau di pantai selatan tuh Selasa Kliwon sama Jumat Kliwon itu memang tidak apa mereka nggak berani melawan karena ya berkaitan dengan itu karena apa ya istilahnya kayak sana tuh mereka bilang tantangan kalau kayak itu mungkin dari sejarah atau historinya kan ada sesuatu yang menyebabkan hari-hari itu tidak boleh. Kalau di Semarang sih bebas. Cuman mayoritas kalau di sini Jumat itu libur karena Jumat itu kan sholat Jumat. Kalau doa yang tadi itu berarti kan pribadi aja gitu Pak, sekedar doa aja gitu. Ya memang gini Mbak, misalnya gini, kalau berangkat ya Bismillah kemudian ketika sampai laut mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Nabi wa fikir ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus mengucapkan istighfar kemudian mengirim doa juga kepada Nabi wa fikir kemudian seluruh makhluk hidup yang ada di laut. Nah, kalau Jawa ini amit-amit lah. Utawa jenengane untuk amit-amit kan numpang lewat karena kita mau melakukan aktivitas di laut itu kan ada makhluk lain, yo ikan, yo makhluk koi dan sebagainya. Itu yang mungkin kita tidak sengaja mengganggu mereka. Lalu kita sudah mengucapkan salam kan setidaknya kita tidak di apa ya istilahnya tidak diserang balik atau tidak dicelakai lah seperti itu. Berarti itu bukan sebuah ritual gitu Pak, cuman kebiasaan. Iya, itu ritual kecil tapi tidak Ritual begitu kecil. disakralkan karena semua orang tidak belum tentu punya pemikiran seperti itu. Jadi orang-orang tertentu kalau yang menyadari bahwa kita itu sebenarnya kan melakukan aktivitas yang katanya dengan mengganggu makhluk lain.
Nah, makanya kadang ya banyak yang mengatakan bahwa nelayan itu hasilnya sih banyak, tidak menanam, mereka mengunduh terus, tapi kenapa kehidupan nelayan kok gitu-gitu saja? Nah ini kan dari pengamatan lah, bukan penelitian, pengamatan yang beberapa orang lakukan. Kenapa demikian? Oh ternyata ada hal-hal yang harusnya itu dilakukan yang mereka nggak tahu. Nah bagi orang yang mau bertanya tentunya akan menanyakan hal itu, tapi kan kebanyakan orang tuh kalah dengan nafsu dan ambisinya sehingga tidak memperhatikan hal-hal seperti itu. Kalau saya terus terang memang dari dulu memang karena hidup saya dari kecil di pesisir, tentunya saya melewat cerita dari orang-orang orang tua, terus kemudian tanda-tanda alam itu juga saya pelajari semua mbak. Jadi saya tetap hati-hati dengan melakukan hal-hal tersebut. Nah, maksud saya atau niat saya ya saya nggak mau mengganggu makhluk lain yang ada di laut, walaupun itu ikan. Kita mengambil kerelaan mereka yang kita mau tangkap karena itu untuk kehidupan keluarga saya. Jadi saya nggak mau bahwa sebenarnya cara profesi saya itu profesi yang pekerjaan halal, tapi ketika saya salah melakukan aktivitas dengan pekerjaan saya itu menjadi tidak halal karena ada yang merasa terganggu. Nah banyak nelayan yang nggak tahu akan itu. Mereka bilang pokoknya ini laut punyanya Tuhan, kita bebas mengambil sebanyak yang kita mau karena Tuhan itu sudah menyerahkan semuanya kepada kita dan sebagainya toh. Hanya mereka seenaknya. Padahal etikanya kita hidup berdampingan dengan makhluk selain manusia itu kan harusnya ada etika seperti itu. Itu bagian dari etika ketika kita melakukan aktivitas yang kaitannya mengganggu atau istilahnya ada kaitannya kita yang namanya kita melakukan pembunuhan ya. Iya, saya juga sempat berpikir ke sana. Waduh, kenapa saya punya profesi itu kok menangkap ikan, sedangkan ikan itu juga makhluk hidup. Kalau kita pikir-pikir, saya kan juga belajar di lingkungan juga, jadi saya begitu memperhatikan hal-hal semacam itu. Mereka pada prinsipnya mempunyai hak hidup. Kemudian manusia itu kan di dunia kalau menurut saya atau menurut sepuh-sepuh itu kan kita tuh sebenarnya tamu. Kita keturunan Adam, sedangkan Adam itu makhluk atau makhluk yang dari surga atau yang di alam sana. Kemudian diturunkan ke dunia untuk istilahnya menjadi apa ya istilahnya untuk mengisi dunia ini dengan kegiatan hal yang baik dan memanfaatkan apa yang menjadi ciptaan Tuhan yang notabene di dalamnya itu ada pohon, ada hewan, ada ikan dan makhluk-makhluk lain. Makanya yang bisa menangani itu semua kan supaya menjadi eh, bagus dan bermanfaat kan diturunkannya manusia. Akhirnya ke situ. Bagi manusia yang nggak atau mempelajari dari asal usul ke sana, ya seenaknya sendiri pak. Asal aja mau melakukan penangkapan yang brutal, ikan yang kecil yang mereka menganggap ini tidak laku dibuang begitu saja. Artinya ikan-ikan kecil itu mati dengan sia-sia. Nah itulah karmanya ketika seorang nelayan atau apapun profesinya yang istilahnya berkaitan dengan pembunuhan banyak makhluk itu nantinya juga kembali pada diri sendiri. Nah, itu tadi hasil dari ngobrol singkat aku dengan Bapak Suratno yang membahas tentang tradisi ritual yang ada di Tambakrejo. Semoga bisa diambil positifnya dan sampai jumpa di lain kesempatan.